Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukita Afif dengan NPM 21156111007 dari kelas PSTIC. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa saja yang didapatkan dari praktikum 3 sistem basis data dan membahas sedikit query-query yang digunakan pada praktikum tersebut. Nah, jadi di sini kita coba langsung aja ke sintaks show database. Jadi show database ini dia dapat menampilkan database-database apa saja yang udah ada di localhost kita. Di sini ada database purpose yang digunakan pada saat praktikum 3. Coba kita untuk mendelete database tersebut. Di sini menggunakan sintaks drop database purpose. Nah, jadi di sini udah dihapus database dari purpose itu. Coba kita lihat lagi show database. Nah, sini database purpose sudah dihapus. Sekarang kita akan mendemokan untuk pembuatan ulang lagi. Pembuatan ulang itu menggunakan sintaks create database perpustakaan. Karena kita di sini akan membuat sistem perpustakaan. Nah, langsung aja kita gunain use perpustakaan. Nah, di sini udah masuk ke perpustakaannya. Yang pertama akan kita lakukan itu dia membuat tabel. Tabel di sini ada tabel buku, tabel anggota, dan tabel peminjaman. Langsung aja kita buat create tabel buku. Nah, di sini kita isi entity-nya, ID buku di sini sebagai tipe datanya integer dan dia primary key. Kemudian judul di sini dia varchar dengan panjangnya 255. Lalu ada penulis di sini juga menggunakan varchar dengan panjangnya 255. Selanjutnya tahun terbit dengan tipe datanya integer. Langsung kita tutup. Oke, di sini coba kita lihat tabel dari buku ini. Nah, di sini udah ada field type, boleh null atau tidak, terus primary key atau tidak. Nah, di sini ada ID buku, judul, penulis, tahun terbit. Oke, langsung saja kita membuat tabel anggota. Nah, untuk sintaks membuat tabel anggota, create tabel anggota, ID anggota, ini tipe datanya integer dan dia primary key. Oke, terus nama ini varchar 255. Kemudian ada ID buku, ada alamat varchar 255. Kemudian telepon tipe datanya varchar, cuman panjangnya di sini 20 aja. Oke, kita close. Line 6. Oh, di sini nggak perlu tanda koma. Kita ulangin, di sini pasti dia belum terbuat nih. Nah, belum ada, maka kita ulang lagi create tabel anggota, terus ID anggota, nama, kemudian alamat, dan terakhir telepon. Di sini nggak perlu. Oke, di sini udah jadi. Nah, coba kita lihat dulu dari tabel anggota. Nah, di sini udah ada tabel anggota yang berisikan ID anggota, nama, alamat, dan telepon. Selanjutnya kita bikin tabel peminjaman. Ya,
atributnya ada ID peminjaman dengan tipe datanya integer. Dia juga sebagai primary key. Kemudian ada ID buku dengan tipe datanya integer. Selanjutnya ada ID anggota, tipe datanya integer. Lalu ada tanggal peminjaman, tipe datanya dia date. Lalu ada tanggal pengembalian, tipe datanya juga date. Di sini kita foreign key-kan ID buku dengan tabel buku, kemudian ID anggota dengan tabel anggota. Oke, langsung saja foreign key ID buku reference buku ID buku, lanjut lagi foreign key ID anggota dengan tabel anggota. Oke, langsung udah selesai semua nih. Kita lihat semua tabel yang udah dibuat. Batch buku udah, tabel anggota udah. Sekarang tabel pinjaman. Nah, tabel pinjaman juga udah. Oke, langsung aja kita insert ke tabel buku. Ini sintaksnya insert into buku. Nah, ID di buku ini dia ada ID buku, terus ada judul, kemudian ada penulis, dan tahun terbit. Nah, ini kita isi value-nya. Sini 1 ayat cinta, koma L dari tahunnya sini 2017. Oke, koma. Di sini value dengan ID buku yang kedua. Ya, ada ayah dengan penulisnya dia Andrea Hirata. Kemudian di sini tahun terbitnya dia 2015. Oke, ID buku yang ketiga. Sini ada Don't Cry. Kemudian penulisnya di sini Fadlan. Sini 2018. Kita close. Oke, udah masuk. Kalau ingin melihat isi dari tabelnya, kita gunakan query select from nama tabelnya. Nah, di sini udah ada ID bukunya 123, terus judulnya sesuai dengan yang kita inputkan tadi, judul, penulis, dan tahun terbitnya. Sekarang kita insert anggota. Itu anggota, di anggota ini dia ada ID anggota, kemudian ada nama, alamat, dan telepon. Oke, values kita masukin. Yang pertama di sini ada ID 1, yaitu nama saya sendiri, Cipto Afif. Kemudian alamatnya di sini Kedondong. Untuk nomor teleponnya 08. Nah, kita close, coba koma. Terus untuk yang kedua ini ada Fajar Laksana,
alamatnya di sini dia Tangerang. Kemudian untuk nomor teleponnya terus oke. Selanjutnya yang ketiga, nah yang ketiga di sini udah ada Aldo Wijaya. Dan untuk yang keempat, ada Gilang Prayusta. Selanjutnya yang kelima ada Renata. Oke. Yang keenam, di sini saya menginputkan 10 anggota sesuai dengan tugas yang diberikan, yaitu menginputkan 10, 7, 8, dan yang terakhir 10. Oke. Nah, di sini udah masuk semua ke tabel anggota. Coba kita cek, select form anggota. Nah, di sini udah ada 10 anggota yang kita masukkan barusan. Di sini ada ID, nama, alamat, nomor telepon. Langsung kita membuat untuk di tabel pinjaman. Kita masukin ke data ke tabel pinjaman. Di peminjaman ini ada ID peminjaman. Kemudian ada ID buku. Kemudian ada ID anggota. Dan tanggal peminjaman. Lalu tanggal pengembalian. Oke, selanjutnya kita masukkan values-nya. Di sini 1 ID peminjaman 1, dia meminjam buku dengan ID-nya 1. Lalu dia ini ID anggotanya dia nomor 10. Selanjutnya untuk tanggal pengembaliannya di sini 2023 tanggal peminjamannya 2023 05 tanggal 23. Selanjutnya untuk tanggal pengembalian 2023 05 22. Headline, coba kita ulangi lagi. Oke, masuk. Coba kita cek dulu, select from peminjaman. Nah, ini udah ada. Jadi sini ID peminjamannya di 1 karena first, kemudian ID buku yang dipinjam itu ID 1, dan ID anggota yang meminjam itu ID anggota 10.
Selanjutnya untuk tanggal peminjamannya ada di tanggal 2023 0523 dan tanggal pengembaliannya 2023 05. Oh, balik. Oh ya udah, nggak masalah. Sini cuma memperagakan untuk bagaimana kita cara mengisi ke dalam table. Oke, kemudian di sini kita akan mencoba auto increment. Jadi auto increment itu penggunaannya untuk menambahkan misalnya di sini ID anggota tadi kan kita setting manual, kita harus masukin satu-satu. Di sini dia dapat menambah ID anggota itu selalu bertambah. Jadi misalkan udah dimasukin data nama, alamat, telepon untuk nomor satu, dia nggak perlu kita setting lagi untuk menjadi nomor dua, tapi dia langsung nambah ke nomor dua di ID anggotanya. Langsung aja alter table anggota, modify home ID anggota integer auto increment. Nah, di sini error. Kenapa error? Karena di sini errornya dia ID anggota ini foreign key dengan table di peminjaman. Maka dari itu kita harus ngedrop foreign key-nya terlebih dahulu. Alter table peminjaman drop foreign key peminjaman B2 sesuai dengan errornya. Nah, jadi di sini dia udah nggak berelasi lagi ID anggota tadi itu. Di sini pasti kita bisa nambahin auto incrementnya. Nah, di sini dia langsung udah oke auto incrementnya. Kemudian kita deskripsiin dulu tabel anggotanya coba. Nah, di sini dia kalau udah nyala auto incrementnya di extra ini ada tulisannya auto increment. Kalau tadi kan dia masih kosong. Nih, ID anggotanya ekstranya kosong. Kalau udah nyala auto incrementnya maka dia akan langsung ada tulisannya. Kemudian kita lakukan constraint. Jadi constraint ini biar si ID anggota itu dia berrelasi lagi dengan peminjaman dan berforeign key. Kita langsung aja tulis sintaksnya alter table peminjaman add constraint peminjaman dua foreign key ID anggota, kemudian referensinya ini ke tabel anggota dengan atribut ID anggota. Nah, di sini udah. Coba kita langsung nambahin. Tadi kan kita masukin 10 data. Kita langsung insert into tabel anggota. Di sini kita nggak perlu nulis lagi ID anggota, cuman butuh nama, alamat, dan telepon. Value. Sini namanya aja, misalkan Afif. Kemudian alamatnya Villa Mutiara, dan yang terakhir dia nomor telepon. Langsung kita tutup. Oke, udah ditambahin. Langsung aja kita show dari table anggota. Nah, di sini dia langsung nambah karena tadi kita menggunakan auto increment di mana dia ini nambahin dari nilai terakhir yang ada di tabel tersebut. Tadi nilai terakhirnya adalah 10. Di sini saat kita menambahkan data baru itu dia langsung menjadi 11 dan sesuai dengan apa yang kita tambahin datanya seperti nama, alamat, dan teleponnya. Oke, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan pengucapan kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.